Nah, apalagi sifatnya Nabi. Suatu ketika Nabi pulang ceramah, ketuk pintunya. Assalamualaikum ya Khumairah, Aisyah. Ternyata Aisyah sudah tidur, pulas tidur. Ketuk 2 kali. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, masih tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Apa Nabi dobrak pintunya? Tidak. Nabi buka serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, beliau tidur di depan pintu, beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Begitu bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Wah. Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah. Mana kita tidak cepat mati? Ngomel aja kerjanya. Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, main remote, makan kacang. Pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci, kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik tuh tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Tidur ngorok. Mana kita mau dapat surga dunia? Di kantor kita dimarah-marahi sama bupati, marah bupati. Di kantor kita dimarahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Yang ketawa, saya serius sini. Malas masak. Nanti cantik kalau pi pengantin. Oh ibu, mau ndak dirindukan surga? Kata Nabi, barang siapa seorang istri dandan sebelum tidur karena niat menyenangkan hati suaminya, maka sepanjang tidurnya malaikat berdoa, ya Allah rahmati dan sayangi wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan sebentar. Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Ya, hei bu, serius, ya. Bapak juga mau punya istri seperti Khadijah, tapi sifatnya tukang tipu. Alasan rapat, ternyata merapat. Kasar sama istri, ngomongnya kasar, kadang-kala marah ditempeleng istrinya. Bagaimana? Ini ada kisah nyata. Saya pergi ceramah Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadinya pengusaha sukses bangkrut. Dia datang ke depan saya, dia pegang paha saya sambil nangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Pak? Saya bangkrut Ustadz. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, saya malu pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar sama yang punya uang. Saya mau dipotong Ustadz. Tolong doakan saya. Saya bilang baik. Sebelum saya doakan, saya mau tanya, jujur kau, bagaimana penghormatanmu kepada istri selama ini? Apa jawabannya? Oh itu dia Ustadz, saya lebih sayang istrinya tetangga daripada istri saya. Sudah itu jawabannya. Ya, Bapak 30 tahun dari Jawa, dari Sulawesi, datang merantau ke sini, tidak bisa sukses, rumah aja susah dibeli. Salah satu sebabnya karena kau hianati istrimu. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Sulawesi, datang ikuti merantau suaminya. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang karena taat sama suaminya. Setelah sampai di sini ditelantarkan oleh suaminya. Bagaimana hidupmu mau bahagia? Kalau kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, jangan kasar sama istri. Ini HP saya Pak, hampir tiap hari orang curhat. Adalah tadi malam curhat sama saya, suamiku kasar betul Ustadz. Kalau dia marah sampai memaki, sembarang dia ngomong sama saya, sampai dia tempelin saya Ustadz. Tapi saya sabar. Tapi yang paling menyakitkan kalau ibuku dihina sama bapakku. Kadang dia marah, dia bilang kau memang goblok sama ibumu. Bagaimana orang tidak marah kalau kau bilang begitu? Maka suami yang baik memuliakan istri. Nabi
11 istrinya, tidak pernah satupun Nabi panggil nama istrinya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Besok kau amalkan itu. Panggil istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Enggak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung. Ya kau janganlah kau lihat giginya, lehernya. Mana yang bagus alisnya kau, wahai istriku yang lembut halisnya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil, hitam. Oh hitam. Dot 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 hitam. Dia bilang istrimu, apa hitam-hitam, jadi juga anakmu. Dan kau ini kasihan ini perempuan. Coba lihat bagaimana susahnya ini, kasihan perempuan. Masih ingat waktu hamil ibu? Ibu, ada ndak ibu hamil tengkurap? Coba bayangkan Pak, 9 bulan itu ibu-ibu hamil, tidurnya sesak napas ke kanan, ke kiri, poso, satu aja gajahnya, gaya pasrah. Mana ada ibu-ibu tengkurap? 9 bulan Pak. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Nah, ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri wali kota, keluar nak ya. Coba lihat itu istrimu ketika melahirkan. Sekali-kali lihat. Waktu melahirkan istri saya bilang, kalau ada suami kurang ajar, suruh lihat itu istrinya melahirkan. Berapa banyak ibu melahirkan wafat gara-gara apa? Menyelamatkan anaknya. Kalian barangkali stres tapi masih sempat merokok. Yang ketawa. Coba lihat itu. Belum lagi kalau menyusui. Coba lihat itu ibu kalau menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih. Ketika tumbuh giginya anakmu. Membayangkan diri sendiri. Coba itu istri. Hah? Begitu digigit sama anaknya apa dia? Hei, kau gigit saya. Tidak dibujuk. Anak, lepaskan. Siang anaknya, malam bapaknya. Ya ketawa anak muda. Ya bu. Ya. Banyak muliakan istri. Nah, karena waktu yang terbatas. Kalau cinta sama Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa? Pertama, tidak perlu biaya, tidak kerja keras. Apa itu Ustaz? Sholat berjamaah. Maka tadi saya dengar sepanjang jalan dari bandara ada programnya wali kota yang sangat saya kagumi. Apa namanya? Apa itu? Jamase. Apa itu? Apa? Marasi. Kayak itu. Kan saya bukan orang sini bos. Apa itu? Makmurkan masjid, rakyat sejahtera. Coba itu. Tapi biar wali kota punya program cantik dan hebat seperti ini, kalau kalian tidak ke masjid, tidak ada gunanya. Tapi alhamdulillah masjid di sini ramai Pak. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Akhirnya apa? Lomba batuk di masjid. Itu subuh, tidak ada anak muda. Bagaimana orang mau ke masjid? Ini salah satu sebabnya. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid, dikasih beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid?
Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Dengar ini pahala berjamaah. Buka kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi, kalau kalian wudhu, lalu kalian datang berjamaah di masjid, melangkah kaki kananmu, 1 pahala. Langkah kaki kirimu, dihapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau jalan ke masjid begini. Berapa langkah kaki kau dapat? Ayo. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian ke masjid, tembok, pagar, dinding, aspal, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 30 dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, ketika kalian sholat sunnah di masjid, tiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat lagi pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, ketika kalian datang berjamaah di masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Waktu pergi dari sana, maka pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, sebelum dia ke masjid, ke bandara dulu, keliling ke pasar, lapangan sepak bola, baru datang sini. Begitu datang sudah selesai sholat, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah. Kata Nabi, kalau bajumu basah gerimis, kena debu sepanjang kau jalan, tidak usah cemas. Bajumu yang basah kena gerimis, bajumu yang kena debu, gerimis baju itulah yang basah, dan baju yang kena debu itulah yang akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau gerimis datang ke masjid, tidak usah cemas, basahnya bajumu akan menjadi pelindungmu nanti. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras, baru hujan keras dia buka payungnya jalan. Beleng-beleng namanya itu ya. Apalagi keutamaan berjamaah, lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita banyak dosa, mungkin ibu tidak tahu berdoa, tapi ada imam di dalam. Imamnya penghafal Quran, imamnya ulama, ada anak yatim piatu yang mengaminkan, ada fakir miskin teraniaya. Aminnya orang-orang ini, sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya imam selalu saya anjurkan, kalau baca doa, kasih kesar suaramu, kasih dengar jamaah. Jangan sampai kau baca doa hanya kau yang dengar. Amin. Amin. Kasih dengar juga bos, siapa kau minta? Siapa tahu yang jadi imam anak muda. Bapak soalnya amin saja di belakang. Ya Allah, kata anak muda, berikanlah kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Dia bilang juga istrinya, amin. Berarti kau izinkan suamimu kawin lagi. Bu, mau masuk surga? Dengan gampang. Mau? Suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas. Dia bilang, sakit hati Ustaz. Ya memang sakit hati, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid ada silaturahmi. Keutamaan apa lagi? Di masjid lebih khusyuk. Coba bayangkan Bapak kalau sholat di masjid, begitu keluar masjid, rasanya itu sholat kita langsung diterima. Tapi kalau di rumah kan banyak gangguan. Istri masak, masuk baunya ke hidung. Dibayangkan ikan goreng. Anak bunyi kasih bunyi dandutnya, kita juga ikut menyanyi dalam hati. Maka datang ke masjid. Apalagi penyebab orang malas ke masjid. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun Pak, kecil tapi nyaman. Karpetnya hampir tiap tahun saya ganti. Yang azan saya bikin lomba azan, pemenangnya saya gaji tiap bulan layaknya pegawai negeri, hanya untuk 5 kali azan 1 hari.
Imamnya penghafal Quran, saya bikinkan kamar, saya kasih motor dinas, gajinya lebih dari pegawai negeri biasa. Penceramanya belum ceramah, saya sudah kasih honornya. Kalau di khotbah minggu depan, minggu ini sudah sampai honornya dengan judul ceramahnya. Sound sistemnya baik, ber-AC, tempat duduknya bersih, hingga orang nyaman datang ke masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Karpetnya sudah 4 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Apalagi yang asan orang tua sudah pensiun asma. Ayah. Dia bilang anakmu, itu lagi orang tua yang asan, itu lagi bikin jengkel. Bagaimana anak muda ke masjid? Yang ceramah neraka aja dibahas. Mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu, digunting telingamu. Kata anak muda, apa enaknya itu ke masjid? Tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu masjid situ. Mana orang ke masjid? Dapat lagi sound system, baru takbir Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan terus. Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Ada kan imam begitu, dia baca yang panjang-panjang. Padahal Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Sunnah, ringkaskan bacaan solatmu. Itu perintah Nabi kalau kau jadi imam. Ada anak muda malam Jumat, dia mimpi masuk neraka. Dia taubatlah, dia pergi sholat subuh semua. Selesai sholat Jumat, subuh saya ketemu. Gimana nak? Enak sholat di masjid toh? Apa enak Ustaz? Itu masjid aliran sesat. Kenapa kau bilang aliran sesat? Dia bilang dia sholat subuh Ustaz 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu namanya sholat tilawah. Makanya imam-imam, kalau kalian mau sujud tilawah, jelaskan dulu jamaah, jangan sampai dikira 3 rakaat. Kata Nabi, baca yang ringkas. Itulah sebabnya dianjurkan ketika balik sholat jami rahimakumullah, Nabi anjurkan untuk apa? Lihat pasukanmu. Ada orang tua, ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda, dia lupa kunci motornya di motor. Habis hilang sudah motorku. Lamanya lagi di Pak Imam. Coba. Iya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, tujuannya disuruh baca hafal. Begitu imam membaca Al-Fatihah kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, saldo kas. Sudah habis 1 dinding, belum selesai Pak Imam, dibaca lagi apa? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Lubuk Linggau. Belum habis bacanya Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7 Partai Golkar. Siapa yang salah? Imam. Saya pernah jamaah di kampung. Begitu imam sujud, lama sekali. Kenapa ini imam lama sekali? Tidak biasanya begini. Ada kawan saya tidak tahan, dia angkat kepalanya, langsung teriak, "Wih, hilang imam!" Ternyata imam keluar dari pintu. Selesai sholat, kita rame-rame tanya, "Weh Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jemaah?" Apa dia bilang? "Saya kentut nak." Lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya kita lihat kau. Dia bilang, "Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat." Siapa? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makmum juga harus tahu aturan. Imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Tolong kalau datang ke masjid, itu Nabi sunnahkan, pakai pakaian yang bagus. 2, sikat gigi terutama kalau subuh.
Bayangkan kalau kau baru bangun, kau salam, orang balik ke kanan, kau balik ke kiri, selalu kau menguap sampai mati dan tidak lupa itu gigimu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi makmum, itu sunnah pakai parfum, itu sunnah. Dan kalau datang ke masjid, jangan kau paksakan paham dan keyakinanmu. Ada orang pas sholat jamaah mulai takbir, dia ganggu kita, kayak dia mau gigit kita punya telinga. Allah Akbar. Apa itu? Baca Al-Fatihah kayak ada di telinga kita. Santai kok cowok. Yang paling menjengkelkan lagi itu kalau dia tidak kasih tahu kita itu jari-jari kaki, ada kan begitu, dikasih pindah jari-jari, dia kasih pindah lagi, kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya jengkel. Selesai salat, kenapa diinjak kaki itu? Kau ya salah, kenapa kau sentuh-sentuh kaki itu? Supaya saf jamaah rapat Ustaz. Sini, kalau kau mau saf jamaahmu rapat, bukan kakimu kasih jempol, tapi apa? Nih, bahumu. Kalau bahu rapat pasti saf rapat. Tapi kalau jari-jari kaki rapat belum tentu saf rapat. Ada juga itu anak muda, rasanya dia sendiri mau masuk surga. Bicaranya serba Arab. Afwan, jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Ya ukhti. Sampai saya dia maki-maki di Facebook. Dia bilang, apa ini Ustaz? Maki-maki, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau dia apa kau tidak mau tumbuh? Ayo. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pelihara sunnah Rasul dengan cara apa? Hidupkan sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan Ustaz? Wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa? Karena dulu perempuan kalau keluar diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang aman. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah usia 60. Siapa yang menculik kau? Tapi kalau ada akhwat ya, adik putri yang SMP, SMA, kuliah, kau tidak usah ke masjid, lebih utama di rumah. Kenapa? Kalau kau ke masjid menimbulkan fitnah dan godaan bagi laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah bau minyak gosok, sudahlah, boleh ke masjid ya. Nah, hidupkan programnya Pak Wali. Berikutnya yang keempat, kalau kita cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut nama Nabi. Sebut nama Nabi. Dengan cara apa? Berselawat. Coba, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat. Maka besok mulai amalkan selawat. Ibu-ibu sambil cuci piring selawat. Salatullah salamullah. Dia dengar suaminya lagi lap mobil, dia lanjut ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi main game, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lewat mertuanya, teriak mertuanya, semua langsung salawat satu rumah ya. Ibu-ibu lagi gundah gulana, cicilan belum lunas, habis uang, selawat untuk kasih tenang hati. Datang suamimu marah-marah, selawat supaya dia tenang juga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nggak jadi marah, dia ikut salam alaika. Coba ibu-ibu, suamimu mau tidur, usap-usap kepalanya, ya Habib salam alaika. Tenang perasaannya ya.
Ini tidak mentang-mentang suaminya sudah pensiun sakit-sakit, tidur suaminya dia usap kepalanya. Lagunya apa? Bila Israel datang menjemput. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat ringkas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Lanjut. Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati saya kasih puas ke semua. Terus, betul, menghina. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Wali Kota yang mengundang saya untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-18 ini masyarakat Lubuk Linggau semakin dekat dengan Allah, dan pemimpin-pemimpinnya sangat mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya baca doa, MC. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini, kita balik rumah, mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang sehat walafiat, tapi terutamanya lagi kepada orang tua kita yang sudah arwah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Di kabupaten ini kami hidup, ya Allah. Di kabupaten ini kami mencari nafkah, ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami di kabupaten ini, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.